Luming dan Anjing sedang berbicara berdua. Luming pun angkat bicara. Anjing, aku tahu sebetulnya kamulah pakar misterius yang telah menyelamatkan sekte berkali-kali di masa lalu. Anjing tersenyum dipaksakan dan menjawab, Master Sekte, Anda telah salah paham. Aku hanyalah seorang murid luar yang baru bergabung. Di dalam hatinya dia membatin, lebih baik menghindari masalah. Makin sedikit orang yang tahu identitasku, makin baik. Luming berhenti, menoleh, dan berkata, tidak perlu menyangkalnya begitu cepat. Bahkan jika kamu bukan pakar misterius itu, penampilanmu di turnamen besar wilayah barat membuktikan bahwa kamu sama sekali bukan orang biasa. Mendengar ini, Anjing tetap teguh untuk tidak mengakuinya. Master Sekte, aku benar-benar hanya sedang beruntung. Melihat Anjing menyangkalnya, Luming tidak mendesaknya lebih jauh. Baiklah, aku tidak akan mendebatmu soal ini lagi. Karena serangkaian peristiwa baru-baru ini, sekte kita sedang kekurangan bakat. Aku harap kamu bisa turun gunung untuk membantu merekrut lebih banyak murid berbakat. Mendengar hal ini, Anjing segera melambaikan tangannya menolak. Master Sekte, bukankah merekrut murid berbakat adalah tugas para tetua? Aku hanyalah seorang murid luar, aku khawatir aku tidak mampu menanganinya. Dia lalu membatin, aku masih ingin pergi ke Sungai Tongtian untuk mencari 8 sekte besar demi meningkatkan ranah kultivasiku. Tugas remeh seperti mencari murid baru adalah sesuatu yang mutlak tidak akan kulakukan. Mendengar perkataannya, Luming mengernyitkan dahi. Jika kamu tidak setuju, maka aku hanya bisa mengangkatmu sebagai murid pribadiku, mengumumkannya kepada dunia, dan membuatmu tinggal di sini selamanya untuk mengabdikan diri pada sekte Tian Qing. Wajah Anjing berkerut tak percaya sambil membatin, orang tua ini, kelicikannya transparan sekali. Dia sebetulnya ingin mengikatku di sini. Kakiku panjang, kenapa aku tidak bisa pergi sesukaku? Setelah memikirkannya matang-matang, dia memegang dagunya dan berkata, Master Sekte, Anda tidak adil sekali. Luming kemudian membeberkan kepadanya, apakah kamu pikir aku tidak bisa melihatnya? Benang takdir antara kamu dan Yun Er diatur oleh para kultivator agung. Kamu memiliki ambisi besar, dan tentu saja, Yun Er berniat mengikutinya. Orang tua ini hanya memiliki seorang putri, bagaimana mungkin aku tidak memenuhi keinginan hatinya? Berkeringat dingin, Anjing ragu-ragu dan berniat angkat bicara, Master Sekte, sebetulnya benang merah takdir itu. Luming mencengkeram tangan Anjing dengan nada mengancam. Kamu harus bersumpah bahwa kamu akan selalu memperlakukan Yun Er dengan baik. Jika tidak, bahkan jika orang tua ini menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Anjing berkata dengan canggung, Master Sekte, sebetulnya, soal ini. Saat Luming berbicara, wajahnya makin menggelap, dan dia berteriak, ada apa? Apa kamu pikir Yun Er tidak cukup baik untukmu? Atau kamu sudah punya wanita lain di luar sana? Anjing dengan cepat melambaikan tangannya untuk menjelaskan, tidak, Anda salah paham, aku tidak punya. Pada saat ini, suara panggilan Lin Youyu menggema dari luar. Anjing. Anjing, keluar dari sana. Anjing memegangi dahinya, benar-benar ingin menangis ke langit sambil membatin. Bagus, pembuat masalah yang lain telah tiba. Lin Youyu berdiri di luar sekte dan berteriak dengan lantang. Anjing, keluar sekarang juga. Melihat Lin Youyu, para murid sekte Tian Qing berkumpul untuk bergosip. Bukankah itu tetua Lin Youyu dari sekte Pihua? Dia benar-benar cantik. Tetua Lin mencari Anjing dengan menyebut namanya. Mungkinkah mereka punya dendam dari turnamen besar wilayah barat? Siapa yang tahu? Tetua Lin selalu bersikap dingin. Anjing meraih posisi pertama, jadi dia mungkin kesal atas kekalahannya dan datang untuk membalas dendam. Lu Yun Er keluar dan berteriak marah, Lin Youyu, apa kamu tidak punya malu? Mengejar seseorang sampai ke sekte Tian Qing kami. Anjing dan ayahku sedang mendiskusikan urusan penting, jangan membuat keributan di sini. Lin Youyu menyeringai dan mengangkat dagunya, berkata, aku mencari kaki-kakiku, apa hubungannya denganmu? Para murid yang menonton di luar tersentak tak percaya saat mendengar hal ini. Mustahil, apa aku tidak salah dengar? Tetua Lin dan Anjing sebetulnya. Bocah Anjing itu benar-benar terlalu beruntung. Dia adalah jawara turnamen besar wilayah barat. Wanita cantik cocok dengan seorang pahlawan, kita hanya bisa mengaguminya. Gusar, Lu Yun Er langsung merangsek maju untuk menyerang Lin Youyu. Kurasa kamu minta dihajar. Lin Youyu menolak mundur, mengangkat tangannya untuk menyerang balik. Maju saja. Apa kamu pikir aku mudah ditindas? Siapa takut? Luming dan Anjing berjalan keluar pada saat ini, dan Luming berteriak dengan penuh wibawa, tetua Lin dari sekte Pihua, urusan apa yang membawamu ke sekte Tian Qing kami? Begitu Lin Youyu melihat Anjing, dia mendekat dan menggandeng lengannya, berkata, aku datang untuk mencarinya. Dia lelaki kakiku. Melihat pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, Luming membeku, terbata-bata, kalian. Ini. Bagaimana bisa ada hal seperti benang merah? Anjing tersenyum dipaksakan, menarik lengannya dari Lin Youyu, dan tertawa keras, hahaha, tetua Lin, kebetulan sekali. Kamu pasti datang untuk menemui master sekte atau kakak seperguruan lu, kan? Kalau begitu aku permisi dulu dan tidak akan mengganggu kalian. Saat Anjing mencoba menyelinap energi, dia diteriaki oleh mereka bertiga, termasuk Luming. Berhenti di sana. Mereka berempat berjalan masuk ke aula utama. Anjing menghela napas pasrah dan membatin, merepotkan sekali. Punya terlalu banyak wanita hanya akan memperlambat kecepatan pedangku. Lu Yun Er angkat bicara dengan cemas terlebih dahulu.
Ayah, begini ceritanya. Anjing adalah milik sekte Tianqing kami. Air subur tidak boleh mengalir ke ladang orang lain. Ayah harus mendukungku. Mendengar kata-kata yang menyinggung ini, Lin Youyu segera berteriak, kamu tidak bisa berkata begitu. Bukankah ada pepatah bahwa kelinci tidak memakan rumput di dekat sarangnya sendiri? Sekte Pihuaku bersedia membentuk aliansi jangka panjang dengan sekte Tianqing, berbagi kehormatan dan aib. Sedangkan kamu, apa yang bisa kamu berikan kepadanya? Lu Yun'er tidak mau kalah dan mendebat balik, aku bisa memberikan semua sumber daya sekte Tianqing untuk membantu meningkatkan kultivasinya. Lin Youyu mendengus dan menatapnya dengan remeh. Cara bicaramu seolah-olah sekte Pihua kami tidak memiliki manual kultivasi saja. Sebelum mereka sempat bertukar dua kalimat, mereka sudah siap untuk saling menyerang lagi. Kulihat kamu benar-benar ingin dihajar. Maju saja, siapa takut? Lu Ming menggeram dan berteriak, cukup. Kalian semua mundur, berhenti membuat keributan. Anjing memilih kata-katanya dengan hati-hati untuk menengahi, berharap bisa menghentikan mereka. Sebenarnya, aku merasa. Lin Youyu dan Lu Yun'er berbalik dan membentak serempak, diam. Lu Ming menghela napas panjang, menatap anjing yang berlutut di bawah, dan berkata, baiklah, berhenti berdebat. Pada akhirnya, urusan asmara harus saling suka. Aku telah memerintahkan anjing untuk turun gunung merekrut bakat baru, mengapa kalian berdua tidak menemaninya saja? Pertama, itu akan menjadi pelatihan yang bagus, dan kedua, itu bisa menumbuhkan perasaan. Pada akhirnya, anjing akan membuat pilihannya sendiri. Mendengar ini, anjing segera menjawab, Master Sekte bijaksana. Dia diam-diam menyeringai di dalam hatinya, aku tidak akan memilih siapapun. Melihat ketiganya pergi, Lu Ming merenung dalam hati, dengan ranah kultivasi anjing, dia pasti akan menjadi sosok yang luar biasa di masa depan. Lagi pula, karena dia telah membantu sekte Tianqing beberapa kali, dia pasti tidak akan memperlakukan Yun'er dengan buruk. Sedangkan untuk Lin Youyu itu, bagaimana menanganinya terserah pada keputusan anjing. Berjalan di luar, Wu Ming mendekat pada saat yang sama dan bertanya kepada anjing, anjing, apa kamu melihat Daixin? Anjing berbalik dan menjawab, Daixin. Aku tidak memperhatikannya. Logikanya, kita semua sudah kembali. Lu Yun'er juga bingung dan menebak, dia seharusnya merayakannya bersama kita. Mungkinkah orang ini sengaja menghindari kita? Aku melihatnya di alun-alun baru saja, tetapi setelah beberapa saat, aku tidak tahu kemana dia pergi. Mungkin karena semua orang telah menjadi lebih kuat, dia ingin mengejar ketertinggalan dan pergi berlatih. Liu Jiao mendekat pada saat itu, memotong pembicaraan untuk berkata, jarang sekali semua orang meraih posisi pertama dan membawa pulang pencapaian besar seperti ini. Hari ini, aku akan menyempatkan diri ke dapur dan secara pribadi menyiapkan pesta kemenangan besar untuk kalian. Nanti. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang lenyap tanpa bekas. Ditinggal sendirian sambil mengedipkan mata kebingungan, Liu Jiao melihat sekeliling. Hei, kemana semua orang pergi? Wu Ming berjalan mencari ke sekeliling dan akhirnya berpapasan dengan Daixin di belakang gunung. Dia berlari dengan gembira. Daixin, jadi kamu ada di sini. Daixin berbalik, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, dan menyampaikan selamat. Selamat, semuanya, telah memenangkan posisi pertama dalam turnamen besar wilayah barat. Sekarang aku punya lebih banyak bahan untuk disombongkan saat keluar. Tanpa menyadari apapun, Wu Ming merangkul pundak Daixin dan membual tanpa henti. Keberhasilan seorang jenderal dibangun di atas tulang yang tak terhitung jumlahnya. Kamu tidak tahu berapa banyak badai yang sebenarnya kami lalui di sepanjang jalan. Itu tidak akan selesai diceritakan dalam 3 hari 3 malam. Tepat saat kami tiba di Istana Suci, kami. Setelah mendengarkan beberapa saat, Daixin berkata dengan terkejut, ternyata kalian menghadapi begitu banyak bahaya. Untungnya, semua orang kembali dengan selamat. Anjing juga datang menemui Daixin dan menyerahkan sepotong akar ginseng. Kami membawa pulang banyak harta karun alam dan secara khusus menyisihkan bagianmu. Murnikan atau makanlah sesukamu, ini pasti akan menembus ranahmu. Dia menyeringai dan menjawab, terima kasih, semuanya. Senang sekali memiliki kalian. Namun di dalam hatinya, dia mendengus jijik dan membatin, tapi ini semua hanyalah sedekah. Memamerkan barang-barang yang aslinya milikku tepat di depan wajahku. Tunggu saja, kalian semua. Suatu hari nanti, aku akan menginjak semua orang dan membuat kalian mendongak melihat kekuatanku. Berdiri di samping dengan tangan bersedekap, Bai Zi tersenyum penuh kemenangan pada mereka. Begitu, teruslah iri. Makin iri dirimu, makin kuat pula kekuatan kutukan dan kebencian itu. Begitu kamu kehilangan akal sehat, tubuhmu ini akan menjadi budak yang tunduk pada perintahku. Di sisi ini, Wu Ming berkata kepada Daixin, benar, Daixin, Master Sekte menyuruhku turun gunung untuk merekrut pendatang baru. Ayo pergi bersama, mungkin kita akan berpapasan dengan peluang keberuntungan. Mendengar hal ini, Daixin ikut bermain peran, kedengarannya bagus, kedengarannya bagus. Sudah lama sekali aku tidak turun gunung, aku ingin turun dan bersenang-senang. Dia membatin, aku tadinya justru khawatir tidak bisa bertindak di dalam sekte. Karena kamu mencari mati, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Mendengar ini, anjing berbalik tanpa curiga dan berkata, bagus, karena sudah diputuskan, semuanya kembali dan kemasi barang kalian. Kita bertemu di depan gerbang sekte dalam waktu setengah jam. Lin Youyu berlari pada saat ini, menggandeng lengan anjing lagi, dan berkata, barang-barangku sudah dikemas dan ditinggal di kedai di bawah gunung. Anjing, aku akan membantumu mengemas barangmu.
Melihat ini, Lu Yun'er berteriak marah, Lin Youyu, jangan keterlaluan. Lin Youyu mengangkat alisnya dengan nada provokatif, memangnya kenapa kalau aku keterlaluan? Makin terprovokasi, Lu Yun'er menjadi murka dan bertekad, hari ini, kamu dan aku harus menyelesaikan ini hidup atau mati. Anjing membatin dengan lelah, mulai lagi, kapan ini semua akan berakhir? Setelah beberapa waktu, semua orang berdiri di depan gerbang sekte dan berkata kepada Luming, kami pamit, Master Sekte. Dengan tangan tersilang di belakang punggungnya, Luming menginstruksikan mereka semua, aku berharap setelah kalian turun gunung, kalian akan ketat terhadap diri sendiri, toleran terhadap orang lain, berkultivasi dengan rajin, dan merekrut bakat secara luas untuk membuat sekte Tianqing kita makin kuat dari hari ke hari. Semua orang menjawab serempak, kami mematuhi perintah Master Sekte. Semua murid keluar untuk melepas kepergian kelompok anjing saat mereka pergi. Kakak seperguruan perempuan, semangat. Kakak seperguruan lelaki, semangat. Kembalilah dengan selamat. Anjing, jangan membuli tetua Lu. Berjalan di belakang Lu Yun'er, anjing bertanya, kakak seperguruan, kenapa tetua Liu tidak datang melepas kita? Ini sama sekali bukan gayanya. Lu Yun'er tersipu dan menjawab, kamu akan tahu sebentar lagi. Tidak perlu ada formalitas seperti itu di antara kita, panggil saja aku Yun'er mulai sekarang. Lin Youyu merangsek maju ke depan dan menggandeng lengan anjing dengan manja. Anjing, kamu bisa memanggilku Youyu, Xiao Yu, Yu Yu'er, atau Xiao Yu'er juga. Berjalan di belakang mereka, Daixin dan Wu Ming menghela napas melihat pemandangan itu, dan Wu Ming berkata, Daixin, kita berdua kaum jomblo harus berjalan lebih cepat. Aku tidak ingin menjadi obat nyamuk. Anjing telah mengamati Daixin sepanjang waktu ini dan merasa ada yang tidak beres. Aneh, Daixin tampaknya agak tidak biasa hari ini, tetapi aku tidak bisa memastikan apa penyebabnya. Setelah beberapa lama, kelompok anjing tiba di bawah gunung. Lin Youyu berlari ke sebuah kedai makan dan berkata kepada anjing, barang-barangku disimpan di penginapan ini, ayo makan sesuatu sebelum kita pergi. Di dalam kedai makan, Lin Youyu berseru lantang, pelayan, hidangkan menu andalan kedai kalian dan 2 kendi arak berkualitas. Pelayan menjawab dengan senyum cerah, dimengerti. Mohon tunggu sebentar, para tamu, saya akan segera menghidangkannya. Sekelompok pelanggan di dekatnya mulai berbincang di antara mereka sendiri. Apa kamu sudah dengar? Pagoda harta karun Tongtian kebakaran. Aku sudah mendengar hal itu sejak lama. Bukankah mereka bilang ada iblis di atas sana, dan mereka disapu bersih oleh beberapa sekte? Iblisnya mungkin sudah lenyap, tetapi celah hampa udara masih tersisa. Ayo cepat ke keluarga Xie untuk mendapatkan jimat penolak iblis. Wu Ming berjalan mendekat pada saat ini, menepuk pundak kedua pria itu, dan bertanya, apa jimat penolak iblis yang baru saja kalian bicarakan itu? Anjing berjalan mendekat juga, membuat Wang Tianri mendongak dan bertanya, siapa kalian? Kenapa aku harus memberitahu kalian? Anjing menatapnya dengan angkuh dan berkata, hari ini, aku pasti akan membuatmu memberitahu kami. Mendengar ini, Wang Tianri berteriak marah, nyalimu besar juga. Apa kamu belum bertanya ke sekeliling untuk mengetahui siapa aku, Wang Tianri? Anjing menghentakkan batu roh dengan keras ke atas meja dan menantang, katakan itu sekali lagi. Begitu melihat batu roh tersebut, senyum menjilat merkah di wajahnya. Kita semua bersaudara di sini, kenapa harus seformal itu? Duduklah, mari kita bicarakan ini secara terperinci. Menyaksikan adegan ini, Wu Ming berdecak kagum beberapa kali. Uang benar-benar bisa membuat setan memutar gilingan. Tidak heran anjing bersikeras menggadaikan beberapa harta langka dan eksotis tadi. Kamu benar-benar tidak bisa bertahan di dunia persilatan tanpa uang. Lu Yun'er menuangkan secangkir teh dan angkat bicara. Sebenarnya, jika kamu butuh uang, kamu tidak perlu menggadaikan harta langka dan eksotis itu. Mendengar ini, Lin Youyu tidak setuju dengan pandangannya. Nona muda, jika kita tidak menggadaikan barang-barang itu, apa kita harus mengamen di jalanan demi uang? Lu Yun'er setengah memejamkan matanya dan mendendang. Kamu tidak akan paham bahkan jika aku memberitahumu. Di sisi ini, pria itu terus menjelaskan kepada anjing, kami sedang berbicara tentang keluarga Xie yang membagikan jimat penolak iblis. Keluarga Xie mengundang seorang guru pengusir iblis. Begitu jimat penolak iblis digambar, kamu tinggal mencampurnya dengan air dan meminumnya, maka iblis tidak akan bisa mendekat, menjamin keselamatan sepanjang 4 musim. Anjing bertanya kepadanya lebih lanjut, keluarga Xie. Keluarga Xie yang mana? Wang Tianri tampak agak terkejut dengan pertanyaan itu. Keluarga Xie yang mana lagi? Tentu saja, keluarga Xie dari garis keturunan kultivasi. Tuan muda kedua dari keluarga Xie, Xie Tianfei, kehilangan nyawanya karena iblis. Keluarga Xie sangat membenci iblis sampai ke tulang, jadi mereka mengundang guru pengusir iblis tingkat 3 tahap menengah untuk menggambar jimat demi menyelamatkan dunia. Begitu anjing mendengar kata-katanya, dia menyemburkan teh yang ada di dalam mulutnya. Kamulah iblisnya, seluruh keluargamu adalah iblis. Melihat anjing pergi dengan gusar, Wang Tianri bergumam kebingungan, orang macam apa itu? Benar-benar. Pria di sampingnya juga berkata, lupakan saja, kita sudah dapat uangnya. Ayo minum, ayo minum. Anjing kembali ke mejanya dan berkata kepada semua orang, ada masalah dengan keluarga Xie. Putra sulung dari keluarga Xie, Xie Tianfei, menyinggung tetua Liu sebelumnya, jadi aku membunuhnya. Namun mereka mengeklaim bahwa mereka diserang oleh iblis dan bahkan mengundang semacam dukun palsu untuk menggambar jimat, mengeklaim jimat itu bisa menjauhkan iblis. Kedengarannya benar-benar palsu. Mendengar ini,
Daisin juga berkata, jika dikata begitu, memang ada masalah. Jadi, apa kita akan menuju ke keluarga Xie berikutnya? Lin Youyu angkat bicara dengan antusias, kemanapun anjing pergi, aku ikut. Sambil mengernyitkan dahi, Lu Yun'er mengikuti, aku juga ikut. Wu Ming teringat sesuatu pada saat ini dan berbalik untuk bertanya kepada Daisin. Daisin, aku ingat kamu pernah bilang punya teman masa kecil yang tinggal di dekat sini dan ingin aku menemanimu menjenguk mereka, kan? Daisin terbata-bata menjawab, benar. Jadi, apa kita tidak jadi pergi?